Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview materi hukum pidana pertemuan ke-10, yaitu mencari kasus contoh niat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud offset als oogmerk. Kesengajaan adalah maksud, yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku yang mewujudkan suatu perbuatan menghendaki atau tidak berbuat melainkan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seorang melakukan tindak untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti tidak atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, yang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya, seorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di kepala. Selanjutnya yaitu contoh niat. Si A meminta B membersihkan senapannya, lalu B membersihkan senapan tersebut dengan sebuah kain pembersih. Tanpa disadari, kain pembersih tersebut menyangkut dan B mencoba melepaskannya, namun terjadi letusan yang mengenai C. Ternyata C meninggal dunia. Dalam kasus ini, baik A maupun B tidak memiliki niat jahat untuk membunuh C. Lalu apakah A dan B yang memiliki niat jahat dapat dihukum? Selanjutnya yaitu Jurnal Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana, yaitu berdasarkan yang telah dipaparkan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif ini menganut asas tidak pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas yang lain, yaitu asas legalitas, di mana asas ini adalah asas yang tidak tertulis dan juga di Indonesia berlaku. Perlu diingatkan kembali perbedaan mendasarkan dari tindak pidana dan pertanggungjawaban, yaitu dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat pidana membuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Dengan demikian dapat pendapat Moljento bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang ternyata bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, sifat melawan hukum. Yang kedua, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, dolus atau kealpaan atau culpa, dan tidak adanya alasan pemaaf. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat diminta pertanggungjawaban apabila pelaku telah memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu melakukan perbuatan pidana, dan syarat subjektif berupa kesalahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan, dipenuhi, dan dijatuhi tindak pidana kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.